Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradin dari kelas 4B dengan dosen pengapu Bu Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penukar ion. Jadi, apa sih penukar ion itu? Pertukaran ion merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan ion-ion yang tidak dikehendaki berada dalam larutan untuk dipindahkan ke dalam media padat yang disebut dengan media penukar ion, di mana media penukar ion ini melepaskan ion lain ke dalam larutan. Sedangkan untuk alatnya biasa kita sebut dengan ion exchanger. Nah, di sini apa saja sih reaksi pertukaran ion yang terjadi? Untuk reaksi pertukaran ion ini terdapat dua siklus. Yang pertama kation dan juga yang kedua adalah anion. Di sini untuk pertukaran kation sendiri, reaksi pertukarannya bisa dilihat. Kita ambil contohnya Ca, Mg sama Na. Lalu ditambah R ini resin penukarnya RH2. Nantinya R ditukar dengan Ca ini, Ca, Mg dan Na ini. Lalu plus larutannya. Lalu indikator kejenuhan yaitu FMA turunnya itu jika pH mendekati netral saat in service pH efluen rendah kurang lebih 4 atau hardness mulai naik. Untuk melakukan regenerasi apabila larutan tersebut sudah jenuh, dilakukannya regenerasi. Jadi regenerasi ini bertujuan untuk membalikan suatu keadaan si resin ini pada saat kondisi jenuhnya, sehingga resin dapat bekerja dengan baik kembali. Jadi R, Ca, MgNa plus H2SO4 biasanya di regenerasi dengan asam itu nanti ditukar dengan R-nya itu RH2 plus Ca, MgNa, SO4. Lalu ini penukar anion. Penukar anion itu biasanya dengan siklus OH-. Jadi reaksi pertukarannya bisa dilihat 2H2CO3, H2SO4, 2HCl, 2HNO3 plus ROH- menghasilkan R ditukar dengan 2H2CO3, SO4, 2Cl-, 2NO3 plus 2H2O. Lalu indikator kejenuhannya yaitu kandungan silika maksimum 0,12 ppm. Lalu untuk melakukan regenerasinya apabila kation atau anion itu towernya sudah dalam kondisi jenuhnya, lalu dilakukan regenerasi dengan cara diberikan, jika tadi penukar kation itu diberikan larutan asam, jika anion diberikan larutan basa. Jadi R, Cl, SO4, CO3 ini direaksikan dengan NOH biasanya 4% atau bisa lebih, berbeda-beda. Itu menghasilkan R ditukar dengan OH-nya lalu menghasilkan NaCl, Na2SO4 dan Na2SO3. Lalu di sini proses pertukaran ionnya. Jadi contoh aplikasi penukar ion untuk merecovery ion logam Cu. Nah, di sini bisa dilihat resin Na+ ditukar dengan H+. Sedangkan untuk anionnya resin Cl- ditukar dengan OH-. Nah, di sini bisa dilihat pertama yang resin negatif itu H+ berikatan dengan H+, lalu volume dari ini masuk ke resin towernya, lalu diserap dengan kandungan-kandungannya. Setelah itu di impurities yang ada di ini diambil, lalu dihasilkan eluen yang terbaik atau eluen hasil recovery-nya. Di sini adalah resin penukar ionnya. Jadi resin penukar ion itu ada dua,
resin penukar kation siklus H, resin penukar anion siklus OH, dan lalu biasanya ada satu lagi yaitu resin penukar kation siklus sodium atau Na. Untuk resin penukar kation siklus H, biasanya resin penukar kation asam kuat. Nah, tipikalnya itu biasanya dengan kelompok dari asam sulfonik, yaitu sodium polistiren sulfonat atau polyams. Lalu resin penukar kation asam lemah biasanya di asam karboksilat. Untuk resin penukar anion, biasanya resin penukar anion itu basa kuat, yaitu bisa seperti trimetil amonium dan lain-lain. Kalau untuk yang basa lemahnya biasanya diambil dari polyethylene amin. Nah, ini penukar kation siklus Na, contohnya itu misal Ca2+ plus Na menghasilkan Ca ditukar menjadi Na+. Lalu reaksi pertukarannya bisa dilihat CaMg 2HCO3 SO4 2Cl- plus RNA. R ini resinnya, nanti ditukar dengan kandungan mineral-mineralnya itu menghasilkan R, CaMg-nya diikat, lalu plus Assalamualaikum warahmatullahi Na2CO3 wabarakatuh. menghasilkan Bertemu kembali dengan saya Faradin. Di sini saya akan Lalu indikator kejenuhannya, jika hardness mulai naik di effluent, maka dilakukannya regenerasi. Fungsi regenerasi ini untuk membalikan keadaan yang awalnya jenuh menjadi tidak jenuh sudah membuat dengan cara diregenerasi kembali supaya resin itu dapat bekerja dengan maksimal dan optimum. Lalu terus contoh regenerasinya dan lain-lain. Untuk resin CaMg plus ditambahkan 2NaCl sama dengan 4%, itu nanti ditukar dengan resinnya itu mengikat Na lalu plus CaMg dan 2Cl. Ini bisa dilihat terus kation proses hardness-nya, gambar yang ada di slide. Kita blok lalu selektivitas kation dan anion. Untuk kation sendiri ada beberapa banyak kita blok molekul yang terdapat di bahan di bawah kation dan juga dari anion. kode Bisa sampai dilihat harga. ada Fe3+, Jadi dari A10 sampai C14 kita blok, terus Ba2+, kita dan lain-lain. absolutkan Selektif ion supaya pada lautan suhu rendah tabel dan yang di encer. bawah itu Satu, terkunci. pertukaran ion Terus meningkat kita dengan kasih peningkatan koma, valensi ion yang terus dipertukaran. Jadi harga itu kan ada di TH4+ ini lebih tabel besar dari ketiga ya, jadi koma lebih besar dari 3. Ca2+, Oke. lebih besar dari Na+. Setelah itu kita tinggal selektivitasnya. menyalin saja sampai Sedangkan ke bawah. pertukaran ion meningkat dengan peningkatan Disalin. berat atom Oke. ion yang dipertukaran. Lanjut Jadi CS ke ukuran. plus Di lebih sini besar sama dari saja RB rumusnya, plus lebih besar hanya dari K saja yang plus. beda itu tadi kan Sampai VLOOKUP, yang sekarang terkecil itu VLOOKUP. Be2+. Jadi kita bikin rumus sama Untuk dengan kapasitas penukaran, yaitu kemampuan resin untuk menukarkan ionnya merupakan VLOOKUP. ukuran penting dalam aplikasi industri. Right. Dengan mengukur kapasitas resin, maka kita dapat memiliki resin terbaik dengan harga murah. Right. Selain itu, dengan mengetahui Klik. kapasitas resin, maka kita dapat Setelah mendesain itu, alat serta mengevaluasi kerusakan resin. klik kode Kapasitas yang penukaran A3, adalah jumlah ion yang koma, dapat ditukar oleh resin per 1. satuan volume atau berat. Terus Nah, untuk kation biasanya 2 kasih sampai koma, 3 kita max blok per mili, kode dan untuk anion sampai biasanya 1 sampai 2 max per mili. S Nah, data itu kapasitas jadi resin S10 mutlak sampai diperlukan H12, dalam setiap terus aplikasi kita pembuatan absolutkan atau desain supaya peralatan terkunci. untuk menentukan Setelah peralatan itu resin kita yang akan lihat dipakai. kode Nah, ini itu ada di contoh regenerasi baris dalam bentuk mixed bed apabila suatu larutan tersebut sudah mengalami kejenuhan. Jadi pertama kita ada tinggal tap in salin. service, biasanya lanjut untuk ke harga porsi. melakukan Di sini persiapan, rumusnya sama lalu saja backwash kayak ini tadi, fungsinya tinggal masukkan untuk sama dengan membuang aliran dari bawah ke atas, lalu regenerasi resin kation, regenerasi kita resin terus anion, right. lalu rinsing, proses pencucian, lalu drain itu Lanjut, proses kita pembuangan, lalu klik yang A3, yang ketujuh itu ada tahap air koma, mixing, yang ke-8 ada refilling, 1, dan juga terus yang kita terakhir itu rinsing buat kembali. kurung, kasih koma, Ini adalah kita contoh blok biasanya di industri menggunakan tabel yang di regenerasi bawah dari mixed E10 bed. sampai Lalu ada juga H12, yang terus kita menggunakan regenerasi absolutkan sistem. supaya Biasanya terkunci. tahapan itu ada in service, Terus kita backwashing, kasih aliran koma. regeneran, lalu slow rinsing, fast rinsing, dan juga standby. 3. Oke. Nah, ini Oke.
tinggal disalin ke bawah. Berdasarkan jenis gugus yang dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada resin penukar kation asam kuat mengandung gugusan HSO3. Lanjut ke Contoh yang total paling harga. baik resin Di sini digunakan sama untuk saja, asam kuat ini ada tinggal prinsipal sulfonat kita tulis steren. rumusnya sama dengan, Lalu yang berarti kedua total ada harga resin itu penukar kation asam harga lemak. Dan ditambah yang ketiga ada resin penukar anion basa kuat, dan yang terakhir ada resin porsi penukar atau anion basa D3 lemak. plus harga Nah, ini porsinya contoh itu. resin yang Terus digunakan kita dalam kali industri, bisa dilihat jumlahnya itu gambarnya berapa. seperti ini. Nah, Mungkin itu oke, saja jadi yang dapat saya hasilnya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum sama dengan warahmatullahi wabarakatuh. 198.000.